Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidun al-kiram, kaifa halukumul an? Ana arju annakum fi hadzal yaum fi sihatin wa afiyah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan, mempelajari bersama tentang al-muqabalah, tentang al-muqabalah. Nah, muqabalah ini adalah salah satu tema yang dipelajari pada ilmu badi' dan kita ketahui bahwa ilmu badi ini adalah ilmu yang berada pada ilmu balaghah. Nah, jadi kriterianya kita sedang mempelajari tema sastra, ya, sastra. Berbeda dengan ilmu bahasa, kalau ilmu bahasa itu atau bahasa dari aspek ilmu dengan balaghah. Kalau balaghah itu masuknya di aspek seninya dan kita sedang mempelajari sastra Arab, ya. Nah, kita balik lagi bahwa al-muqabalah itu bagian dari ilmu badi'. Apa yang dimaksud ilmu badi'? Ilmu badi yaitu adalah huwa ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam ba'da riayati tatbiqihi ala muqtadal hali wa wuduhid dilalah. Jadi ilmu badi itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk ucapan, ya, bentuk-bentuk ucapan yang indah setelah kita uh, menjaga, ya, menjaga kalimat tersebut dengan atau atas tuntutan-tuntutan situasi juga kejelasan-kejelasan bahasanya. Baiklah, kita lanjutkan tentang muqabalah. Nah, al-muqabalah ini kalau kita komparasikan dulu, kalau kita bandingkan dulu dengan bahasa Indonesia, itu adalah menggunakan antonim atau lawan kata dalam pembuatan kalimat. Dan ini akan menjadikan uh, bernilai sastra tertentu, ya, bernilai seni tertentu dalam perbincangan ataupun dalam membuat kalimat-kalimat bahasa Arab. Baik, kita lihat dari pengertian muqabalah dan kita hadirkan di sini pengertiannya dari kitab Al-Balaghah Al-Wadihah. Muqabalah yaitu mengungkapkan dua lafaz atau lebih lalu diiringi dua lafaz lain yang merupakan antonim atau lawan kata dari dua lafaz pertama dan disebutkan secara beriringan. Dalam buku yang tadi saya sebutkan, yaitu Al-Balaghah Al-Wadihah, yang dimaksud dengan muqabalah yaitu ayyu'ta bima'nayain au aktsar tsumma yu'ta bima yuqabalu dzalika 'ala tartib, yaitu didatangkannya dua makna, ya, atau lebih, kemudian didatangkannya pula dengan makna yang berlawanan atau antonim, ya, secara tertib pada bagian kalimat tersebut. Biasanya dalam kita membuat muqabalah itu ada dua taifah, ya, ada dua bagian, bagian pertama dan bagian kedua. Dan masing-masing dari kedua bagian tersebut nanti mengungkapkan hal-hal yang sifatnya antonim tadi itu, berlawanan. Nah, kita lihat misalkan dalam contoh supaya kita tidak terlalu berlarut-larut, ya. Contoh muqabalah misalkan. Faidha harabu adallu azizan wa idza salamu a'azzu dzalilan. Apabila mereka berperang, ya, adallu azizan, mereka membuat atau mereka menghinakan azizan, yang mulia. Jadi membuat orang-orang yang dulunya mulia menjadi hina. Jadi adallu itu menghinakan azizan yang mulia. Wa idza salamu, dan apabila berdamai, mereka mengadakan perdamaian, a'azzu dalilan,
maka a'azzu, memuliakan, dzalilan yang asalnya hina. Jadi kalau kita ambil maknanya, biasanya dalam peperangan itu, yang antar musuh itu ya saling menyerang dan kedua-duanya asalnya tampaknya gagah, mulia. Ketika berperang, salah satunya menang, biasanya salah satunya kalah, dan yang asalnya memiliki nilai kemuliaan atau kegagahan tersebut ketika kalah itu akan menjadi hina, ya. Namun sebaliknya dalam situasi yang damai, itu pasti semuanya itu akan memiliki kegagahannya tersendiri, ya. Nah, itulah yang kita maksud di sini adalah ada 2 kata, bahkan di sini ada 3 kata yang berlawanan, ya. Yang pertama dalam Thaifah pertama yaitu wa harabu, mereka berperang. Di sini salamu, mereka damai. Ini berlawanan kan? Perang dengan damai. Yang kedua adzallu, dengan kalimat fi'il, ya. Harabu juga fi'il madi, adzallu fi'il madi juga. Adzallu itu menghinakan. Di sini a'azzu, memuliakan. Azizan, nah ini dari isim. Azizan itu mulia, gagah gitu ya. Di sini za, pakai za, bukan pakai dal kecil. Kalau dal kecil itu kan petunjuk, dalil. Kalau ini dalil, dalil itu hina. Jadi azizan lawan kata dari dalilan. Nah, Anda perhatikan dari 2 kalimat ini atau dari 1 kalimat yang terdiri dari 2 bagian ini, ya. Bagian pertama itu menampilkan kata-kata yang nanti dilawan atau antonimnya berada pada toifah yang kedua. Harobu lawannya salamu, adzallu lawannya azu, azizan lawannya dalilan. Nah, ini ada penjelasannya di bawah. Kemudian kita ambil lagi contoh yang lain, ya. Kita perhatikan, innaka takrahul jidda wa tuhibbul lah. Innaka takrahul jidda wa tuhibbul lahwa. Engkau membenci kesungguhan, al-jid, kesungguhan. Wa tuhibbul lahwa, dan mencintai senda gurau. Ini biasanya kalimat ini menjadi sindiran, ya. Sindiran bagi, ya, orang-orang yang tidak terlalu serius mungkin gitu ya ketika belajar atau ketika apapun kalimatnya, menyindirnya dengan menggunakan muqabalah boleh gitu ya. Di sini kalimatnya innaka, sungguhnya kamu, takrahul jidda, membenci hal yang serius, yang sungguh-sungguh, wa tuhibbul lahwa, dan menyukai yang sifatnya senda gurau. Nah, ini ada 2 kalimat yang berlawanan, 2 kata, 2 lafaz. Takrahu lawannya tuhib, al-jiddu lawannya al-lahwa. Al-jidda, ya tadi lawannya adalah al-lahwa. Contoh yang lain, fal yasharu kathiran wal yatanamu qalilan. Nah, di sini ada 2 kata juga yang berlawanan, ya, yang berlawanan. Pada bagian pertama fal yasharu. Saharo ini artinya itu bergadang, ya. Bergadang, kamu bergadang, sering bergadang di malam hari. Wal yatanamu, dan uh, tidur sedikit, gitu ya. Jadi ada 2 kalimat yang berbeda, yaitu yas haru dengan yatanamu, kathiron lawannya dari qalilan. Selanjutnya mungkin kita juga akan melihat contoh dari muqabalah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, Anda perhatikan di sini ada nggak yang kira-kira berlawanan sebagai muqabalah? Ada, ya. Ya, di sini udah ditampilkan. Ya'mur itu berlawanan dengan yanha, ya. Terus al-ma'ruf lawannya adalah al-munkar. Yuhillu, ya'mur itu memerintahkan, yanha melarang, al-ma'ruf kebaikan, al-munkar kemungkaran. Yuhillu menghalalkan, yuharrimu mengharamkan. At-thayyibat, nah, hal yang baik-baik, lawannya al-khaba'ith. Al-khaba'ith itu hal yang jelek, ya, keji, hal-hal yang keji. Contoh yang lain lagi kita lihat, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim.
Ini dalam surat Al-Infitar ya. Mana yang berlawanannya? Yaitu al-abrar dilawankan dengan al-fujjar. Ini muqabalah ya, antonim, berlawanan. Yang kedua naim, kenikmatan atau surga naim, berlawanan dengan jahim, neraka jahim. Ayat selanjutnya kita lihat lagi. Yuridullaha bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, Anda perhatikan ada yurid dengan la yurid. Ini berlawanan juga ya. Ini positifnya, ini dengan negatifnya. Ada kalimat la, la di sini adalah la nafiyah atau la nafi ya di sini. Yuridullahu bikumul yusra. Nah, al yusra. Al yusra itu adalah kemudahan. Al usra adalah kesulitan. Nah, ini pun berlawanan. Nah, ini contoh yang saya tampilkan dan kita coba untuk melihat juga pada contoh dari kitab Balaghah, Al-Balaghah Al-Wadihah. Nah, di sini contoh atau biasanya kalau dalam kitab ini ditampilkan contoh dulu, nanti dibahas baru pengertian. Anda perhatikan al-muqabalah. Nah, al-muqabalah ini dicontohkan di sini Nabi pernah uh, berkata ya, untuk kaum Ansor. Qala sallallahu alaihi wasallam lil Ansor, innakum latakthuruna indal faza' wa taqilluna indat tama'. Innakum, sungguhnya kalian, latakthuruna, kalian itu banyak berkumpul indal faza', ketika menakutkan. Jadi ketika menakutkan berkumpul, ketika tidak diharapkan berkumpul. Watakiluna, dan kamu bersedikit, datangnya sedikit indal toma, ketika diharapkan. Mungkin Nabi pada saat itu ya sedang mengungkapkan apalah semacam kesalahan atau mungkin apa gitu ya untuk kaum Ansor, dan karena kita lihat redaksinya seperti ini. Kalimat selanjutnya kita contohkan lagi. Waqala Khalid bin Sofwan yasifu rajulan. Ini ada Khalid bin Sofwan. Beliau ini sedang menyipati seorang laki-laki. Laisa lahu sadiqun fis sirri. Ia laisa lahu, dia tidak memiliki sadiqun, teman, fis sirri, dalam rahasia, wala aduwwun fil alaniyah, dan tidak memiliki musuh dalam terang-terangan. Ini menyifatkan seseorang yang mungkin ya terbuka saja gitu, dirinya lurus-lurus saja. Sebab dia tidak memiliki teman rahasia, juga tidak memiliki musuh gitu ya. Nah, ini yang kita perhatikan di sini adalah mana yang dari contoh-contoh tadi mana yang mukobalahnya. Di sini kalau yang kalimat pertama letak suruna atau taksuruna, lawannya takiluna. Taksuruna itu banyak ya, berkumpul banyak. Watakiluna tidak berkumpul ya, melainkan sedikit saja gitu ya. Orang-orangnya berkumpulnya sedikit gitu ya, kalau ini berkumpulnya banyak. Faza, faza itu hal yang menakutkan, tidak diharapkan. Toma itu mengharapkan. Di sini yang keduanya ada sodiqun, lawannya aduun. Sodiqun teman, aduun adalah musuh. Sirri, sirri itu rahasia, al-alaniyah adalah terang-terangan. Jadi kita simpulkan bahwa muqabalah ini adalah membuat rangkaian kata-kata dalam sebuah kalimat yang mengandung antonim. Biasanya dua kata, jadi empat ya berarti ya, atau lebih gitu ya. Contohnya, atau bukan contohnya, kita ambil kaidah dari kitab ini. Al-muqabalatu ayyu'ta bima'nayain au aktsar. Yang dimaksud muqabalah itu adalah didatangkan dua makna atau lebih, kemudian didatangkan dengan makna-makna yang yuqabal, uh, yang diperlawankan dengan dua makna sebelumnya, alat tarkib secara tertib. Tadi enak sekali kan kita baca kalimat-kalimatnya itu. Innakum lataksuruna indal faza wa taqilluna indat tama'. Laisa lahu sadiqun fis sirri wala aduwwun fil alaniyah. Nah, begitu um, materi atau tema kita tentang al-muqabalah pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai bagian dari kita mencintai bahasa Arab, mengenal dari aspek ilmu-ilmunya. Nanti juga insya Allah saya akan posting beberapa
shorof, dan ini adalah bagian dari ilmu balaghah, tepatnya pada tema ilmu badi', yaitu tentang muqabalah. Demikian, syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.